Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema mengungkap cinta yang tersembunyi untuk kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Queen of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Eight of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu The Devil. Cinta yang tersembunyi untuk kamu. Sepertinya ada seseorang yang pada akhirnya percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya pada kamu. Dia merasa yakin untuk mengatakan dengan jujur perasaan yang sudah lama dia rasakan terhadap kamu. Mungkin ada niatan dia untuk mengajak kamu bertemu dengannya dan menciptakan momen yang menyenangkan di antara kalian di hari dia akan mengutarakan rasa cintanya kepadamu itu. Ada energi positif yang membawa semangat dan keyakinan yang kuat padanya untuk segera mengungkap rasa yang selama ini dia pendam terhadapmu. Dia ingin untuk menunjukkan rasa cintanya yang hangat dan bisa membuatmu nyaman dengan perhatian dan rasa peduli yang dalam kepada kamu. Dia ingin mengambil tindakan berani untuk menerima apapun yang menjadi risiko yang harus dia terima karena mengungkapkan perasaannya tersebut. Dia akan menggunakan pesona dan karismanya untuk memikat dan membuatmu luluh kepada dirinya nanti. Seseorang yang memiliki paras yang menarik yang bisa dengan mudahnya menarik perhatian lawan jenis manapun ini akan menggunakan kemampuan dan daya tariknya dalam mendapatkan kamu. Dia akan menggunakan pesonanya untuk mengikat dan mengurung kamu pada cintanya. Ini juga bisa diartikan nantinya seseorang yang selama ini menyembunyikan perasaannya dari kamu ini akan melakukan pendekatan yang kreatif yang cenderung mengarah ke arah yang romantis untuk membuatmu takluk kepadanya dan menerima cinta darinya. Dia akan menggunakan cara-cara yang unik dan tidak biasa yang akan membuatmu terpana kepada dirinya. Dan berujung kamu yang menerima penawaran cinta darinya itu pada akhirnya. Atau ini juga bisa berarti dia menganggapmu sebagai seseorang yang memiliki paras yang menarik yang karakteristik fisiknya masuk dalam tipe idealnya yang membuat dia langsung terpana padamu di pandangan pertamanya. Percayaan diri yang kamu punya membuat diri kamu menjadi jauh lebih menarik di matanya berkali-kali lipat dari diri kamu yang pernah dia lihat sebelumnya. Mungkin sebelum pertemuan yang akan terjadi nantinya ini, kamu sudah pernah bertemu sebelumnya dengan sosok orang ini, yang dimana pertemuan sebelumnya, dia melihatmu sebagai orang yang biasa saja, yang tidak sampai menggunakan hati. Tapi ketika di pertemuan yang akan datang nantinya ini akan merubah pandangannya terhadap kamu. Apalagi jika jarak waktu pertemuan pertama kalian dengan pertemuan yang kedua sangat jauh, lebih dari 6 bulan atau mungkin tahunan. Karena di rentang waktu itu, dia akan melihat perubahan yang luar biasa dari kamu, terutama dari fisik kamu. Mungkin selama rentang waktu itu, kamu memperbaiki diri kamu, entah dalam pemikiran, kepintaran, emosional, tingkah laku, sopan santun, hingga fisik kamu. Yang dimana perubahan yang terjadi itu sangat ketara di matanya, dan membuat dia semakin tidak bisa melepaskan perasaannya dari kamu. Mungkin di sini kamu digambarkan sebagai seseorang yang sudah berhasil menjadi versi terbaik dari diri kamu. Mungkin kefokusan kamu pada dirimu sendiri membuat kamu berhasil mencapai goals kamu yang merubah diri kamu di matanya dia, sehingga di pertemuan kamu dan dia setelah lama tidak bertemu itu, akan menjadi awal perasaannya yang menggebu-gebu kepada kamu. Itu akan menjadi awal dari dirinya untuk mengambil peran pemimpin di dalam hubungan, terutama jika dia laki-laki, untuk menunjukkan perasaannya dan mengarahkan kemana arah ketertarikan atau kedekatan di antara kalian ini. Dia akan menjadi seseorang yang paling semangat untuk mengungkapkan dan menghujanimu dengan banyak hal sebagai pembuktian cinta dari seseorang ini. Dia akan menunjukkan empatinya padamu dan memastikan jika cara yang dia lakukan sesuai dengan kebutuhan emosional kamu dari seorang pasangan. Ini juga bisa berarti beberapa dari dia ada yang bisa langsung jatuh cinta dan tertarik kepada kamu karena sikap kamu yang hangat dan terbuka kepadanya. Mungkin sepertinya seseorang yang memiliki perasaan kepada kamu ini ada 2 orang, yang dimana satunya dia merasa yakin dan percaya diri untuk mengutarakan perasaannya kepada kamu, sedangkan yang lainnya lebih memilih untuk menyimpan perasaannya dan menyembunyikan dari kamu.
Dan mungkin energi orang yang jatuh hati kepada kamu karena sikap hangat kamu ini adalah seseorang yang memilih untuk menyimpan perasaannya dan menyembunyikan hal itu dari kamu, setidaknya untuk sementara waktu, sampai waktunya tepat untuknya. Kenapa menunggu waktu yang tepat? Karena sepertinya saat ini dia sedang berada di dalam hubungan dengan seseorang yang lain selain kamu. Dia sedang terjebak pada hubungannya dengan orang lain, yang dimana sebenarnya hubungan dia dengan pasangannya itu tidak memberikan kebahagiaan apapun padanya dan hanya membuatnya stres saja. Atau singkatnya hubungan dia dengan pasangannya itu sudah masuk dalam hubungan yang toksik, jadi tidak membuat dia nyaman dan aman di dalam hubungan. Mungkin dia berdealing dengan seseorang yang tidak bisa menghargainya dengan baik, jadi ketika bertemu dengan kamu yang menunjukkan kehangatan kepadanya, langsung bisa membuat dia jatuh hati kepada kamu. Perlakuan baik kamu dan sikap terbuka kamu kepadanya membuat dia terkesima kepada kamu. Kamu memperlakukan dia dengan baik dan tidak menolak perhatian dan perbuatan yang dia berikan kepada kamu, dan malah justru kamu sangat menghargainya. Dan itu yang membuat dia bisa sejatuh hati itu kepadamu. Tapi sayangnya dia masih harus menyembunyikan perasaannya itu karena dia masih di dalam kondisi yang tidak memungkinkan saat ini. Dia masih harus menyelesaikan urusannya yang lain itu untuk bisa benar-benar menuju kamu. Jika dia memiliki hubungan yang lain dengan seseorang, dia memilih untuk menyimpan perasaannya itu dalam sementara waktu sampai dia merasa yakin terhadap keputusannya atau minimal sampai hubungannya selesai dengan pasangannya. Karena kalau dia memaksakan untuk mengutarakannya sekarang juga, dia takut akan ada yang tersakiti nantinya. Dia takut jika dia akan menyakiti salah satu dari antara kalian. Selain itu, beberapa di antara dia yang menyembunyikan cintanya kepada kamu ini. Ada juga yang menyembunyikannya karena adanya pengaruh dari lingkungan sosialnya. Ada pendapat dari orang-orang di sekitarnya yang menyuruhnya untuk menahan perasaannya kepada kamu dan tidak menunjukkannya padamu karena satu dan lain hal, misalnya kalian memiliki perbedaan secara keyakinan. Yang dimana perbedaan itu sulit untuk diselaraskan atau disamakan dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Dan ketika dia menanyakan pendapatnya kepada teman-temannya atau orang di sekelilingnya, mereka semua melarang dia untuk menunjukkan perasaannya padamu karena perbedaan itu. Karena mungkin menurut temannya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Karena jika dia paksakan untuk bersama, kalian hanya akan membuat diri kalian saling menyakiti satu sama lainnya pada akhirnya nanti. Tapi ada juga yang mendapat pengaruh dari lingkungan sosialnya untuk tidak mengungkapkan perasaannya pada kamu karena memiliki sentimen dengan kamu. Mungkin salah satu dari orang yang ada di sekitarnya pernah ada yang memiliki masalah dengan kamu. Atau ada yang hanya iri dan tidak suka saja kepada kamu tanpa ada alasan yang jelas. Sehingga dia melarang untuk seseorang yang menyukai kamu itu untuk mengutarakan perasaan yang dia miliki kepada kamu berdasarkan sentimen emosional pribadinya kepada kamu. Tapi juga ada alasan dia menyembunyikan perasaannya dari kamu karena dia tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan perasaannya padamu. Sebenarnya bukan tidak berani, hanya dia tidak tahu bagaimana caranya mengutarakan perasaan dengan benar. Dia merasa jika membutuhkan bantuan dari orang untuk mengutarakan perasaannya kepada orang yang dia sukai. Dan mungkin saat ini dia merasa belum ada orang yang bisa untuk membantunya dalam mengutarakan perasaannya kepada kamu. Makanya dia memilih untuk menyembunyikannya dulu dari kamu sampai dia bisa untuk mengutarakannya sendiri kepada kamu. Atau dengan kata lain, saat ini dia ingin untuk membangun keberaniannya terlebih dahulu sebelum benar-benar akan mengungkapkannya secara benar dan jujur kepada kamu. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan bintang, anggur, kucing, macan, harimau, singa, citah, perumahan, mahkota, hotel, renang, kastil, kristal, piramid, istana, bunga matahari, kerajaan, apartemen, sejarawan, pemadam kebakaran, dan juru masak. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, merah, kuning, coklat, ungu, orange, dan krem. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29,
30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio macan, kuda, kelinci, ayam, kambing, ular, kerbau, dan babi. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Sierra, Juliet, Hotel, Win-Win, Yanti, Tikus, Eko, Mama, Alfa, Hotel, Bromo, Zebra, Udang, Gajah, Fanta, 5, Oscar, Kilo, Queen, dan Delta. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Capricorn, Aries, Pisces, Cancer, Aquarius, Taurus, Libra, Virgo, Gemini, dan Leo. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.